Di video kali ini, saya akan share cara menjadi star seller di Shopee dalam waktu 1 bulan saja. Dan yuk kita mulai sekarang juga. Sebenarnya sudah banyak ya yang share cara jadi star seller di Shopee dengan durasi waktu yang beda-beda. Ya ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Pengalaman mencapai star sellernya pun beda-beda ya, mindset dan cara eksekusinya. Nah, sekarang saya akan share pengalaman versi saya sendiri bikin toko baru di Shopee dan sukses jadi star seller dalam waktu sebulan saja. Ya, awal bulan Agustus saya sudah posting info ini di tab komunitas channel ini. Kalau Anda ikut polling ini, tentu sudah tahu progresnya ya. Saya mulai buka toko itu sekitar akhir Juli 2021 dan dapat undangan jadi star seller Shopee di tanggal 30 Agustus 2021 ya. Sebulan lebih sedikit lah. Nah, ini manfaat-manfaat kalau toko itu sudah star seller ya. Yang pasti dapat tag star ya. Kemudian ranking pencarian toko itu lebih tinggi. Kemudian ada diskon gratis ongkir ekstra. Terus ada hadiah saldo iklan Shopee, voucher cashback, dan bisa upload hingga ribuan produk. Ada tambahan lain yaitu fitur broadcast dan sistem sub akun untuk akses karyawan kita. Nah, pengalaman dari toko baru ini ya, setelah jadi star seller, itu mulai rutin dapat orderan sehari itu minimal 3 pesanan ya. Dan 1 pesanan itu bisa lebih dari 1 produk terjual. Ya, itu masih tetap dibantu dengan iklan juga ya. Tapi kalau sebelum star seller ya, belum tentu dapat order setiap hari walaupun pakai iklan. Nah, mau tahu apa aja yang saya lakukan dalam kurun waktu sebulan untuk ngejar star seller ini? Yuk kita mulai sekarang juga. Oke teman-teman, di sini saya akan jelaskan gimana saya bisa jadi star seller dalam waktu sebulan saja ya. Untuk star sellernya bisa dilihat di sini ya. Nah, seperti ini. Ini adalah halaman menu star seller. Jadi memang nanti banyak ya yang harus dipenuhi ya. Contohnya misalnya seperti ini ya. Ini harus dipenuhi seperti ini. Ya harus hijau-hijau semua ini. Baik ya. Ya, intinya begitu. Tapi kalau mau lihat rinciannya bisa dilihat di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan semua terpenuhi nih ya. Jadi kalau ini data penilaian dari toko kita ya. Kalau ini adalah target minimal yang harus didapatkan toko supaya bisa statusnya terpenuhi ya. Jadi misalnya ini transaksi di toko saya 223, targetnya cuma 14, kecil ya. Tapi kalau 2 ini ya teman-teman ya, ini hanya salah satu aja bisa. Jadi kalau yang ini aja yang terpenuhi, pendapatan bersih 30 hari terakhir, itu sudah memenuhi syarat. Yang penting yang lainnya yang di bawah ini semuanya harus terpenuhi ya. Kecuali cuman 2 ini. Nah, 2 yang di atas ini ya. Ini boleh salah satunya aja. Nah, ini ya, ini ada salah satunya aja sebagai salah satu kan ya. Jadi penjual hanya perlu memenuhi target transaksi berhasil 30 hari terakhir atau pendapatan bersih 30 hari terakhir sebagai salah satu kriteria penjual star ya. Nah, atau transaksi yang ini ya. Jadi kalau ini saya terpenuhi keduanya ya. Kalau untuk pendapatan bersih itu minimal targetnya 19 juta ya. Kemudian untuk poin penalti minimal harus di bawah 3. Jumlah hari pelanggaran produk pre-ordernya minimal harus di bawah 6. Pembeli berbeda 30 hari terakhir itu harus lebih dari 8 ya. Kemudian rata-rata lama pengemasan harus kurang dari atau sama dengan 2. Ya, kemudian presentase chat dibalasnya itu harus lebih dari 85%, kemudian penilaian tokonya harus lebih dari 4,80%. Ya, 4,8
rating maksud saya. Kemudian tingkat pesanan tidak terselesaikan harus di bawah 5%, tingkat keterlambatan mengirim pesan harus di bawah 5%. Ya, jadi itu. Nah, nanti ini perkembangan kalau di sini ini evaluasi untuk menuju ke Star Plus ya. Jadi nanti ada dapat kuota chat yang broadcast yang lebih banyak lagi ya. Jadi ini nanti ada evaluasinya sampai 12 kali, yaitu 12 minggu. Kalau ini terpenuhi semua, maka nanti status bisa jadi Star Plus. Nah, saya baru evaluasinya baru 5 minggu ini ya. Jadi sebulan lebih. Baru 5 kali evaluasi ya. Datanya bisa dilihat dari sini ya. Nah, seperti ini kan berubah-ubah nih. Nah, ini berubah-ubah. Nah, seperti teman-teman lihat kalau di sini tanggal 27. Nah, ini saya baru mulai nih sekitar Juli ini ya. Nah, ini belum terpenuhi semua ini. Ya, ini belum terpenuhi nih. Apalagi kalau yang ini ya belum terpenuhi ya karena baru buka. Nah, di tanggal 3 bulan 8 2021 itu sudah mulai berjalan. Ya, sampai akhirnya stabil ya di tanggal berapa ini? Oke, kita lihat. Nah, di 24 bulan 8 2021 inilah data yang terpenuhi ini. Makanya ini di sini saya pendapatan bersih belum terpenuhi padahal ya. Nah, ini akhirnya sudah memenuhi syarat menjadi star seller ya. Makanya saya diundang jadi star seller ya. Oke, nah ini kalau untuk menjadi Star Plus ya, ini nanti ya untuk menjadi Star Plus. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di awal video, kalau sudah jadi Star Seller ya, itu pengalaman saya di akun saya itu orderan pasti ada setiap hari minimal 3 orderan ya. Ini berdasarkan dari data yang mana? Data dari bisnis saya ya. Misalnya saya pilih ya ini per bulan ya. Nah, ini per bulan ini Agustus ya. Ini bulan Agustus. Ini saya klik bagian pesanan aja ya. Ini ada penjualan nanti campur ya. Jadi saya matikan di sini. Jadi hanya pesanan saja yang saya hidupkan ya. Nah, di bulan Agustus ini ada yang nggak ada order ya, kemudian ini nggak ada order, ini nggak ada order ya, terus kemudian lainnya ada, dan ini ada satu pesanan aja setiap hari, itu tanggal 21 bulan 8 2021 ya. Dan ini saya pakai iklan, saya sudah beriklan ya, tapi memang masih saya pelajari datanya dan belum saya bisa optimalkan karena datanya belum banyak. Nah, setelah itu di bulan September ya, ini teman-teman bisa lihat ya. Di bulan September untuk pesanan ini minimal 3 ya. Tanggal 1 itu bulan 9 kemarin itu 3 ya. Kemudian 4, nah ini 3, kemudian yang ini juga 3. Udah, ini yang paling rendah minimal 3. Yang lainnya 5, ini 5, ini 4, ini 4 ya, ini juga 4, ini 4 ya. Jadi kenapa saya bisa bilang minimal 3 itu karena berdasarkan data dari toko saya. Tapi nanti toko teman-teman juga bisa beda-beda sih ya, tergantung optimasi iklan, cara promosinya, cara optimasi toko Shopee-nya, optimasi produk dan lain sebagainya, termasuk cara beriklannya juga ya. Jadi ya ini alhamdulillah minimal sudah dapat 3 pesanan, dan per pesanan itu kadang lebih dari 1 produk ya. Nah, sekarang coba kita lihat untuk produknya ada berapa ya. Nah, sama bulan September ya di sini. Ini bulan September. Oke. Ini ada 913 produk yang terjual ya, yang siap kirim. Nah, sementara di data yang tadi sama masih bulan September ya, itu ada 242 pesanan. Jadi dari 242 pesanan ini bisa keluar 900-an produk yang terjual ya.
Jadi gitu ya teman-teman ya. Intinya tetap konsisten. Nah, untuk tipsnya mungkin saya berikan sedikit apa sih yang saya lakukan dalam sebulan ya sejak saya buka toko, sebulan lebih dikit. Yang pertama yang pasti adalah riset ya, riset market ya. Riset market, apa sih yang dibutuhkan market ya. Saya sudah banyak jelasin di channel saya ini. Kemudian yang kedua adalah saya cari produknya ya, cari produknya yang paling pas apa yang dibutuhkan market ini, yang dicari market ini ya. Nah, saya riset produk itu misalnya cari produk yang memang marginnya menguntungkan, dan kebetulan yang saya jual ini marginnya bisa sampai 40 sampai 50% ya, minimal itu ya. Jadi saya bisa angkat lagi, tapi karena saya sering mainkan harga diskon, kemudian ada flash sale dan lain sebagainya, ya saya ambil minimal 40% sampai 50%. Nah, kemudian setelah riset produk Anda dapat ya, paling enak kalau produk itu ya, saya menghindari untuk dropship ya. Jadi saya stok sendiri ya. Jadi saya kulaan produk nih, saya stok sendiri ya. Jadi akan lebih aman ketika jualan di marketplace ya. Tapi ya itu memang butuh modal ya, dan memang harus berani ambil resiko ya ketika nanti salah ya, katakanlah riset kita salah, nggak pas ya, memang akan beresiko sekali, barang akan jadi duit mati di barang itu ya. Nah, kemudian setelah itu yang pasti kita upload produknya ya. Jangan lupa semua detail produknya, yang terutama adalah foto produknya harus beda sendiri. Kalau bisa foto produk sendiri akan lebih bagus ya. Yang pasti dibedakan lah. Intinya riset kompetitornya teman-teman dulu yang juga sama-sama jual produk tersebut. Tapi intinya gini, ya intinya nantilah saya jelaskan di video sendiri aja ya kalau untuk foto produk termasuk optimasi produk ini ya. Kemudian yang kelima adalah saya optimasi toko ya, optimasi toko. Ya intinya dibikin toko ini tampilannya layak ya dan meyakinkan. Ya kalau teman-teman mungkin pernah lihat toko yang kategorinya Shopee Mall, itu yang layak dicontoh ya. Ya, yang layak dicontoh. Nanti deh saya akan bahas detailnya di video yang sendiri aja biar lebih rinci ya. Kalau nanti di sini takutnya kepanjangan ya. Nah, setelah optimasi produk, yang berikutnya adalah saya bikin penawaran ya. Yang keenam adalah penawarannya. Nah, penawaran ini seperti apa sih? Ya, ini udah bukan rahasia umum sih sebenarnya ya. Jadi harus bisa kasih penawaran yang bagus. Karena apa? Kalau di Shopee itu kan memang perangnya perang harga ya. Tapi perang harga itu tidak harus selalu menurunkan harga atau membuat harga lebih murah ya. Tapi bisa dengan memberikan value lebih ya, misalnya dengan pancingan bonus ya dan lain sebagainya ya. Terus kemudian yang pasti ya, konsumen itu suka dengan harga coret. Nah, kalau Anda tidak mau rugi ya diatur harganya dulu ya. Karena supaya bisa nanti harganya bisa nampilin harga coret. Ya, gitulah, harus angka coret ya, misalnya nanti ada tulisan 10% off, 20% off dan lain sebagainya ya. Intinya beri harga bersaing yang masuk akal lah ya, itu intinya. Dan jangan terlalu banting-bantingan harga juga ya. Nah, kemudian ya penawaran, setelah selesai penawaran ya bisa kasih bonus, bisa kasih hadiah gratis ya, atau kasih voucher untuk ikuti toko itu ya. Pokoknya berikan value ya. Mungkin ada tambahan packing apa atau apa ya. Pokoknya intinya penawaran teman-teman harus lebih menarik dan memikat pembeli. Nah, selanjutnya adalah yang ketujuh, yang pasti biasakan ikut programnya Shopee ya.
Apa ini? Ini misalnya biasanya kan di akun teman-teman kalau mungkin udah jualan ya di Shopee itu ada undangan ya. Misalnya ada undangan untuk gratis ongkir ya, menjadi penjual gratis ongkir ekstra. Kemudian ada gratis ongkir XL, kemudian ada undangan untuk voucher cashback ya, cashback ekstra. Ya, kemudian ada undangan untuk promo Shopee yang lainnya, flash sale, big sale ya, kemudian murah lebay ya. Terus kemudian ada flash promo ya, voucher sale gitu. Pokoknya program-program sale-nya Shopee usahakan teman-teman bisa ikuti semua ya. Itu kuncinya. Ya ini yang saya lakukan ya. Ya, jadi yang memang sudah saya lakukan selama sebulan ini sebelum setelah buka toko sampai jadi star seller Shopee. Kemudian yang terakhir adalah ya harus sabar dan konsisten. Ini yang susah ya. Jualan online ya, terutama di marketplace, apalagi kalau teman-teman jual barangnya itu udah udah banyak yang jual ya. Ya memang harus sabar ya. Untuk apa? Sabar bukan sabar nunggu, tapi memang sabar ngulik-ngulik, sabar nyari celah ya, supaya gimana yang produk yang kita jual yang sama ini dengan yang lain itu bisa dibeli oleh pembeli gitu ya. Jadi harus cari celah, cari strateginya dan lain sebagainya. Kemudian konsisten terus menerus mencari, mengoptimasi dari data-data yang didapatkan di menu bisnis saya ya, di menu bisnis saya ini ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Itu yang saya lakukan ketika baru buka toko sampai bisa jadi star seller sebulan kemudian. Nah, nanti untuk detail optimasi yang lebih rinci, yang lebih detail, nanti saya akan bikinkan video sendiri ya. Jadi yang pasti kalau teman-teman mau jualan ya, mau pengen ngejar star seller dulu ya, teman-teman pastikan untuk ya ikuti langkah-langkah ini dulu. Pastikan ini lakukan dengan benar ya. Nomor 1, 2 itu yang pasti sudah sering saya bahas di channel ini ya. Mungkin itu dulu teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Nah, itulah cara menjadi star seller di Shopee dalam waktu sebulan versi saya yang bisa coba Anda tiru. Ada pertanyaan? Seperti biasa silakan lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda, pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya.